Sebelumnya pemirsa, dua perwira tinggi Angkatan Laut Amerika Serikat diduga menjadi dalang peluncuran rudal ke sekolah dasar di Minap, Iran. Tragedi ini menewaskan lebih dari 168 anak perempuan. Kedutaan Besar Iran mempublikasikan foto Komandan Leigh R. Tate dan Jeffrey Iyok, dua perwira tinggi Angkatan Laut Amerika Serikat dari kapal perusak USS Prudence yang dituduh sebagai dalang utama di balik instruksi serangan rudal maut yang membantai 165 anak perempuan di Minap, Iran. Kedua perwira ini dituduh memberikan otorisasi peluncuran rudal jelajah Tomahawk pada 28 Februari 2026. Rudal-rudal berpemandu presisi tersebut menghantam sekolah dasar perempuan Sajareh Tayyibeh yang mengakibatkan 165 nyawa melayang yang mayoritas adalah anak-anak sekolah yang sedang belajar. Sekolah tersebut sengaja dihantam secara brutal hingga 3 kali berturut-turut. Pemerintah Iran mengutuk keras insiden ini dan menyebutnya sebagai kejahatan perang yang telah diperhitungkan secara matang. Sementara mantan Kapten Intelijen Kontra Terorisme Angkatan Darat Amerika Serikat, Josephine Jilbu, membongkar bukti pengeboman sekolah di Minap, Iran. Ia mengecam militer Amerika Serikat yang disebutnya sengaja menewaskan ratusan anak perempuan. Bahkan Jilbu tanpa ragu melabeli negaranya sendiri sebagai teroris karena sengaja menargetkan fasilitas pendidikan sipil. A guided missile destroyer shot the Tomahawk. Commander Leigh R. Tate, Executive Officer Jeffrey E. York, commanded USS Prudence, who shot a Tomahawk and killed 165 little girls. Tragedi berdarah ini memicu gelombang keprihatinan global yang sangat masif. Sementara itu pemirsa, tentara Israel menyerang perusahaan minyak Kuwait Minggu pagi waktu setempat. Kantor berita resmi Al-Kuwait memberitakan bahwa perusahaan minyak negaranya dibombardir pasukan pesawat tempur Israel. Israel telah membidik kompleks kantor pemerintah dan mengakibatkan kerusakan material yang luas di lokasi. Kebakaran ini terjadi di kawasan Sweh dan dilaporkan tidak ada korban luka. Petugas pemadam pun langsung bergegas memadamkan api. Pemirsa, kota pelabuhan Iran, Khorramshahr, dihujani serangan. Sebagai balasan, Iran pun menargetkan pangkalan militer serta fasilitas energi milik perusahaan Amerika Serikat di Irak. Rekaman yang diambil dari Abu Al-Qasib, Irak, memperlihatkan kepulan asap yang membumbung tinggi di perbatasan, menyusul laporan serangan terhadap kota pelabuhan Khorramshahr di Iran Jumat malam. Iran kemudian merespons dengan melancarkan serangan balasan yang menargetkan Israel serta pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Teluk. Serangan drone juga dilaporkan menyasar fasilitas milik perusahaan energi asal Amerika Serikat Halliburton di Basra, Irak. Serangan menyasar kompleks minyak Al-Burjisiyah di barat Basra, khususnya area penyimpanan milik perusahaan minyak asing. Serangan tersebut memicu kebakaran besar di gudang yang berisi bahan kimia untuk pengeboran sumur minyak. Tim pertahanan sipil Basra menyatakan api berhasil dipadamkan di sebuah gudang di distrik Al-Zubair tanpa laporan korban jiwa. Sedikitnya 1 orang syahid usai rudal Zionis Israel menghantam kawasan Sheikh Radwan, Gaza. Korban merupakan warga sipil Palestina yang tengah melintas menggunakan sepeda. Hanya untuk bersenang-senang, prajurit Zionis Israel tega rudal warga Palestina di lingkungan Sheikh Radwan di pusat kota Gaza. Akibatnya, seorang pria yang tengah mengendarai sepeda syahid dan seorang lainnya terluka. Warga yang berkumpul di lokasi kejadian menutup tubuh korban dengan selembar kain.
Seorang kerabat korban menangis histeris saat melihat jasad korban. فجأة استهداف يعني في الشارع جرينا لقينا شهداء وأشلاء ومتقطعين على الأرض. ربنا نلملم فيهم. طبعا احنا جتنا اشاره من العمليات تعودنا خدمات طبيه، توجهنا على المكان بسرعه في شارع النصر، لقينا السياره مقصوفه شهيد واصابه حرجه في الراس، وتم التعامل الحمد لله مع الاصابه ووديناه على الشفاء وطيب يعني حتى الحمد لله كويس. Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza melaporkan bahwa 7 orang telah syahid dan 17 orang terluka dalam 48 jam terakhir. Sejak 7 Oktober 2023, genosida Zionis Israel di Gaza telah menewaskan sedikitnya 72.000 orang dan melukai 172.000 orang. Sementara itu, perjanjian damai yang diinisiasi Presiden AS Donald Trump tidak menghentikan agresi militer Zionis Israel. Seekor anjing yang dibawa pasukan penjajah Israel menyerang seorang jemaah masjid di kota Tarkumiyah, tepi barat Palestina. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan seorang pemuda di Masjid Imam Al-Shafi'i di kota Tarkumiyah, tepi barat, yang diserang seekor anjing yang dibawa pasukan penjajah Israel. Video tersebut juga memperlihatkan tentara Israel memasuki masjid tanpa membuka alas kaki lalu mengintimidasi korban. Pusat Informasi Palestina mengkonfirmasi penyerangan pasukan Israel di Masjid Imam Al-Shafi'i di Tarkumiyah pada Jumat dini hari. Sementara itu, pasukan Zionis Israel belum menanggapi laporan tersebut. Ketegangan terus berlanjut di tepi barat sejak 7 Oktober 2023, di mana lebih dari 759 warga Palestina tewas akibat serangan pasukan penjajah atau pemukim ilegal Israel. Sejumlah anak laki-laki di Gaza, Palestina menjadi korban kekejian prajurit wanita Zionis Israel. Korban mengaku diperkosa oleh prajurit wanita Zionis saat berada di dalam penjara Israel. Inilah Aha, seorang anak laki-laki berusia 15 tahun di Gaza, Palestina. Ia dan 15 anak-anak lainnya menjadi korban pemerkosaan yang ironisnya dilakukan oleh tentara wanita Zionis Israel. Peristiwa biadab ini terjadi saat para korban dipenjara di pusat bantuan Amerika Serikat di Rafah. Tidak hanya satu orang, Aha dan anak-anak lainnya dilecehkan dan diperkosa oleh 10 orang tentara wanita Zionis Israel. Kejadian pilu ini terjadi pada pertengahan tahun lalu. Hingga saat ini trauma mendalam masih dialami oleh para korban. Akibat peristiwa keji ini, Aha belum bisa berbicara dengan normal. Selain itu, pemirsa, PBB merilis laporan khusus yang menyatakan bahwa Israel secara sistematis menyiksa tahanan Palestina. Laporan khusus PBB menyatakan bahwa tahanan Palestina mendapatkan perlakuan tidak manusiawi secara fisik dan psikis. Laporan berjudul Penyiksaan dan Genosida oleh Francesca Albanese ini menyatakan tahanan Palestina kerap mendapatkan pukulan, kekerasan seksual, pemerkosaan, penyiksaan mematikan, dan kelaparan. Israel juga secara sistematis menghilangkan pemenuhan kebutuhan dasar manusia bagi tahanan Palestina. Selain itu, sejak Oktober 2023, penahanan warga Palestina semakin bertambah menjadi 18.500 orang dan setidaknya 1.500 diantaranya adalah anak-anak.
Tidak hanya menyebabkan kerusakan di Gaza, Israel juga melancarkan serangan udara ke sebuah apartemen di Ain Sadeh, timur Beirut, Lebanon. Serangan menewaskan 3 orang warga sipil dan melukai belasan orang lain. Tim penyelamat berusaha mengevakuasi sejumlah warga yang tertimbun runtuhan bangunan usai serangan menghantam sebuah apartemen di kompleks Maronit di perbukitan Ain Sadeh, timur Beirut, Lebanon. Kementerian Kesehatan Lebanon mengkonfirmasi setidaknya 3 warga sipil tewas termasuk 2 wanita dan salah satu korban tewas diidentifikasi sebagai seorang pejabat lokal. Selain menewaskan 3 warga sipil, serangan Zionis juga melukai belasan warga yang berada di sekitar lokasi. Sementara itu, Zionis Israel mengklaim serangan ditujukan terhadap pusat-pusat komando Hizbullah. Sementara itu di distrik Al-Jannah, Beirut Selatan, 4 orang tewas dan beberapa lainnya terluka akibat serangan Zionis Israel. Asap mengepul ke udara dan tim penyelamat membersihkan puing-puing dan runtuhan yang berserakan di lokasi kejadian. Juru bicara pasukan pertahanan Israel, Avichai Adrae, telah mengeluarkan peringatan evakuasi kepada warga di pinggiran selatan Beirut. Pemirsa, sebuah bangunan berlantai 5 di kota Tyre, Lebanon hancur akibat serangan udara Israel. Sebuah bangunan runtuh akibat serangan udara Zionis Israel di persimpangan Abasyeh, kota Tyre, Lebanon. Tim penyelamat dikerahkan ke lokasi kejadian untuk mencari korban. Menurut laporan media lokal, pesawat tempur Israel juga menyerang daerah Hamadiyeh di sebelah timur Tyre. Tidak hanya itu, serangan juga dilakukan terhadap bangunan di persimpangan Ma'arka. Sebelumnya, militer Israel mendesak warga setempat untuk segera mengungsi dan pindah ke utara Sungai Zahrani. Pemirsa, serangan Israel di Nabatiyah, Lebanon Selatan membuat sejumlah bangunan hancur. Sementara itu, korban luka dilarikan ke rumah sakit terdekat. Ambulans membawa para korban ke rumah sakit Al-Najdah di Nabatiyah, Lebanon Selatan. Sebelumnya, serangan Israel menargetkan daerah-daerah di dekat desa Habosh di Lebanon Selatan. Menurut kantor berita nasional Lebanon, serangan udara Zionis Israel menargetkan sebuah rumah di jalan Habosh 4, menyebabkan 2 orang gugur dan 5 orang terluka. Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan bahwa sejak 2 Maret, 1.422 orang tewas dan 4.294 orang terluka akibat agresi Israel. Konflik yang terus memanas di Lebanon memberikan tekanan pada warga hingga hidup dalam keadaan darurat. Ambulans dari kota Nabatiyeh bersiaga keliling untuk membagikan roti dan bahan pangan lainnya kepada warga. Warga di kota Nabatiyeh di Lebanon hidup dalam keprihatinan semenjak konflik AS Israel dengan Iran semakin meluas. Nabatiyeh menjadi kota yang ditargetkan Israel. Hampir setiap hari ada serangan udara hingga mengakibatkan puluhan korban jiwa dan kerusakan pada rumah-rumah. Namun di tengah kondisi konflik yang sulit ini, warga tetap kompak dan saling membantu. مثل ما تفضلت حضرتك، نعم، رغم الخسارة ورغم الألم ولكن الإصرار بيزيد والأمانة بتصير أقوى إنه أنت تلتزم فيها، والحمد لله رب العالمين عم نحاول نأدي دورنا اللي بنعتبره جزء من قيمنا وأخلاقياتنا وأدابنا الوطنية، إنه نحن نكون حد أهلنا بهالظروف. Pemirsa, drone kelompok Hizbullah yang terbang di atas langit wilayah utara Palestina yang diduduki Israel memicu kepanikan warga. Di tengah gempuran Iran ke Israel, drone kelompok Hizbullah Lebanon terus melaju melintasi langit wilayah utara Palestina yang diduduki oleh Israel.
Hingga April 2026, ketegangan di perbatasan Israel Utara terus meningkat dengan rentetan serangan drone dan roket dari kelompok Hizbullah. Terbaru, Hizbullah menargetkan sejumlah permukiman di wilayah Palestina Utara yang diduduki Israel, termasuk permukiman Kiryat Shmona dengan serangan roket. Jangan kemana-mana pemirsa, kami segera kembali, tetaplah di Breaking News.